Oke guys, hari ini hari Kamis pagi tanggal 20 Januari 2022. Kita mulai analisa market untuk sesi Eropa nanti siang. Oke, kita mulai dari kurensi dulu, dari forex untuk melihat kekuatan dolar. Sekarang kalian lihat sedang melihat weekly chart dari USD Japanese Yen. Oke, di USD Japanese Yen memang kita masih berada di uptrend ya. Oke, eh, yang bisa kita temukan variasi support di sini yaitu ekstensi. Di mana high di bulan Maret tahun 2021 ke high di tahun Januari ini, di bulan Januari ini. So kita punya reaksi long di weekly chart di Fibonacci 0,5. Jadi ini weekly long setup yang ada partisipasinya. Oke. Di daily time frame setelah kita ngebreak short long setup ekstensinya, kita punya short setup yang pertama dan belum mencapai target. Oke. Jadi masih selama untuk daily selama dia masih berada di bawah 115 dolar 115,255 dolar USD Japanese Yen bearish. Di intraday time frame ya, kita juga punya partisipasi dari long 4 hour ya. Jadi ini di low di minggu lalu ke high di minggu ini kita punya partisipasi long di 0,5 di 114 dolar. Dan ini yang akan menjadi konfirmasi kita entah kita akan berada di uptrend atau the downtrend. Jika long setup yang gini break, ini akan mengkonfirmasi short setup yang di atas. Yang ini tadi 114 dolar. Oke, jadi untuk dari USD Japanese Yen kita masih observasi tepatnya ya. Tapi dari daily ya, selama dia berada di bawah 115 dolar USD Japanese Yen bearish. Aussie USD di daily kita punya short setup dan short setup ini sudah dikonfirmasi ketika dia nge-break long series yang ini. Dan sekarang lagi squeeze ke short setup selanjutnya yang di time frame lebih kecil ya. Ini short setup apa nih sudah dia mungkin sudah nge-trade ini ya. Di 382 maybe. Oke. Jadi sekarang lagi squeeze ke short setup di tahun 2022 ini untuk yang pertama kali. Sedang squeeze mungkin dia buat uptrend menuju high menuju resistannya, mungkin bakal ada reaksi di sesi Asia ini atau di sesi Eropa yang akan membawa kita ke resisten short setup di bulan ini. Jadi sekarang ini lagi ada kelemahan dolar sekarang karena bisa dilihat ini ada candle merah. Kelemahan dolar kita bisa lihat dari Aussie dollar untuk sekarang. Di Euro USD kita lihat dari weekly. Seperti di video sebelumnya ini neckline yang kita jadikan short setup ekstensi. Short setup ekstensi ini dibuat karena dia sudah ngebreak variasi long ekstensi long tradisional. Dan sekarang kita berada di short setup yang pertama untuk Euro USD sedang squeeze ya. Sedang squeeze, tapi sekarang terlihat di pagi hari ini ada kelemahan dolar. Jadi Euro USD juga mulai menunjukkan candle merahnya di 4 hour. Kemudian ini bakal ngebuat long series ke short setup daily-nya. Pound sterling GBP di daily seperti yang sudah dibahas sebelumnya. Short setup yang ini berhasil mencapai target. Short setup kedua berhasil mencapai target. Short setup yang ketiga sekarang ya.
di time frame lebih kecilnya dia sudah nge-break semua variasi long setup dari ekstensi maupun tradisionalnya. Dan sekarang lagi squeeze, jadi semua mata uang sama. Kemungkinan sekarang nggak buat uptrend untuk menuju resisten atau short setup daily-nya. Nah, yang perlu kita antisipasi, seperti yang udah gua bahas di video sebelumnya, market currency ini, forex, dia senang banget ngebuat double top. Jadi short setup yang pertama ini biasanya gagal dan ngebuat double top, lalu down. Tapi juga masih ada kemungkinan short setup ini akan berhasil. Ya. Jadi kalau menurut gua untuk kekuatan dolar kita masih abu-abu. Mungkin bisa kita lihat dari DXY ya. Sebenarnya gua nggak terlalu perhatikan DXY untuk lihat kekuatan dolar, tapi ya kita coba lihat di DXY dia sudah ngebreak dua variasi long setup. Di sini sudah break 618. Sebelumnya juga dia sudah ngebreak ekstensi level long setupnya. Yang kayak gini juga sudah break. Jadi sekarang dia lagi squeeze ke short setup. Ya, kurang lebih sama kayak USD Japanese Yen. Ya. Sekarang sudah berada di short setup. Nah, kalau short setup DXY ini bermain maksudnya lancar sampai ke target dan itu akan mewakilkan kelemahan dolar. Tapi kalau ngebreak itu menjadi kekuatan dolar. Oke, kita lanjut ke gold. Nah, gold karena pagi ini ada kelemahan dolar ya. Di sesi New York juga tadi ada uh, environment apa sih namanya? Sedang terjadi kelemahan dolar ya. Dolar sedang pullback ke long setupnya di USD Japanese Yen tadi. Itu yang ngebuat gold makin bullish. Oke, di daily, atau mungkin ini weekly ya, anggap aja ini weekly. Sorry, dia sudah nge-break weekly short setup ya. Ini sudah break, benar-benar break. Sebelumnya dia, kita kalau ngikutin long seriesnya dari low di tahun 2021 bulan Agustus ke high di bulan November 2021 ada buyer dan ini sudah dikonfirmasi tadi ya supportnya setelah dia nge-break. Dan sekarang dia sedang menuju long series. Sekarang menurut gua yang bagus banget market buat di trade yang sedang trending itu adalah gold. Ini potensi bull market. Sini belum mencapai target dan yang ini sudah mencapai target. Mungkin ini kalau udah kelihatan di time frame lebih kecil ya. Jadi long setup yang ini benar-benar bayarnya agresif di 0,5 dan sekarang sudah mencapai target. Sekarang memang berpotensi dia ngebuat ekstensi ya, tapi belum ada ekstensi yang bisa kita saksikan. Karena ekstensi pertama selalu kita jadikan sebagai observasi dan dia juga nggak terlalu ngeblow up target di sini. Jadi ini yang kita gunakan sebagai long setup selanjutnya untuk join trend bullish market di gold. Ya, tapi tetap ini yang kita gunakan sebagai bullish above line harusnya dari weekly. Oh, banyak dari weekly ini bullish banget soalnya sekarang yang ada cuma ada long setup, nggak ada short setup. Jadi menurut gua ini long setup yang high prop yang bisa membawa kita ikut join trend bull market dari gold ya selama berada di atas $1.820 gold bullish. Silver lebih bullish dari gold. Sini dia sudah ngeblow up targetnya ya. Kemungkinan dia ngebuat ekstensi, tapi kita samakan dengan gold, yaitu tradisional series. Bullish selama di atas $23,34. Oke. Jadi bisa dilihat tadi dari dolar
kekuatan dolar di forex, ada kemungkinan kita akan mengalami kelemahan dolar, dan itu akan membuat market bullish, tapi juga masih ada potensi jika short setup di dolar, di USD Japanese Yen dan di DXY itu ngebreak, itu akan menjadi kekuatan dolar dan itu akan bearish buat market yang berpairing dengan dolar. Nah, fix, sorry, maksud gue kita mau lanjut ke saham, indeks saham. Gue saranin banget kalau buat kalian yang pingin day trading ya, day trading yang tiap hari mau nge-trade gitu. Yang paling cocok buat dijadiin day trading ya, itu instrumen indeks dan saham, terutama SPX ya. Karena SPX atau indeks dan saham US itu punya leading indicator. Ini benar-benar leading indicator, ini namanya fix. Di fix, kemudian kita bakal balik ke range atas short setup daily ini ya. Lagi squeeze lagi ya, squeeze lagi. Sebenarnya masih miris selama berada di bawah 26 dolar. Di time frame intraday-nya, kita punya long setup. Ini kalau nggak salah hari apa nih? Ini minggu lalu ya. Minggu lalu long setup berhasil mencapai target. Ini yang ngebuat market S&P 500, Dow Jones, Nasdaq, semua indeks saham itu turun downtrend karena fix bullish. Setelah itu dia ngebuat traditional series di mana di sini nge-trade 382. Berhasil mencapai target. Dia terus ngebuat traditional series dan ini sesi New York tadi malam nge-trade lagi di 0,5. Ya. Range ini dibuat ketika jam makan siang sesi New York selalu. Jadi mereka yang jam 10 sudah buka short di SPX ya, long di fix. Masuk jam makan siang, mereka profit taking dan mereka masuk lagi di sini, di range bawahnya. Dan sekarang lagi menuju target. Dan ini yang kita gunakan sebagai kalau memang ntar ada entry lagi untuk join trend ini, dan ini yang kita jadikan korelasi dengan SPX ya. Ini setup long di fix dan akan jadi short setup di SPX. Tapi kayaknya ini bakal lanjut, kemungkinan bakal lanjut terus naik ke target. Kalau memang ada kesempatan, opportunity buat join trend ini, ya di sini, long setup yang ini. Sekarang kita korelasikan dengan fix. Maksud saya SPX. SPX punya short setup ya. Ini yang minggu lalu dan minggu lalu di fix. Di trade di 0,5 dan belum mencapai. Ini chart cashnya. Ini kita pakai chart yang future. Yes. Ini SPX juga tapi ini future ya. Dia nge-trade 0,5 berhasil mencapai target dan di sini ngebuat tradisional. Sama kayak fix. Lu susah banget. Ya, jadi ini sama dengan kayak fix. Bisa dilihat, sama banget. Di sini ngebuat tradisional. Ini ngebuat tradisional lagi. Oke. SPX. Kalau memang kita bakal ada kesempatan buat join trend downtrend ini lagi, yaitu di sini. Selama berada di bawah 4.570 dolar. Entah dia bakal menyelesaikan targetnya menuju sesi Eropa ini atau dia bakal pullback dulu sebelum menyelesaikan targetnya. So bearish di bawah 4.570 dolar. Jadi ini gampang banget buat kalian yang pingin nge-trade day trading ya.
Selain kita punya fix, kalian juga bisa gunain namanya tick NYSE ya. Ini sama kayak RSI. Kalau gue jelasin panjang di sini, ntar tanya aja di Discord kalau memang ada yang penasaran ya. Lanjut ke cryptocurrency ya, BTC. BTC dari daily ya, seperti yang sudah dibahas sebelumnya, berada di downtrend ya, dan berada di fase crypto winter. Ini sudah ngebreak long setupnya, dan bisa kapan aja kita bakal mulai nge-switch ke short setup, atau malah short setup ini sudah bermain gitu. Oke, jadi sebenarnya gue banyak analisa BTC ya, tapi yang ini yang gue gunakan di video ini untuk eh sistem algonya. Jadi di sini sudah nge-trade 382. Ya, sini targetnya di 35. Sini ada gap kalau nggak salah. Ini ada gap. Jadi targetnya gap itu. Di intraday time frame-nya ya, dia ngemulai downtrend ya, lihat dari sini. Nge-trade di 382 nih. Berhasil mencapai target, nge-blast up target, dan dari situ dia ngebuat ekstensi. Ekstensi di trade di 382 berhasil mencapai target. Kita gunakan anchor yang sama. Di trade di 382 bahkan front run ya, berhasil mencapai target profit taking level. Yang ini ekstensinya violet. Itu yang ngebuat long series. Maaf, long setup. Lihat sini ada partisipasi. Katanya yang tadi short setup tadi sudah violet, maka market berubah arah menjadi long. Long setupnya pun gagal breakout. Violet. Ya, violet. Dan itu yang ngebuat short setup. Ya, di sini violetnya tadi. Di trade di 382 sekarang, dan sekarang mentargetkan 40k. Jadi bisa gua bilang bearish selama berada di bawah 43.246 dolar. Longer time longer time frame ya. Selama kita nggak ngebreak daily short setup ini, kita masih berada di fase crypto winter. So, gua masih bearish. Ethereum beda kasusnya dengan BTC. Ethereum di longer time frame-nya masih mempertahankan bullish above line-nya ya, masih berada di atas 618. Dia bisa kapan aja terbang. Dia pasti mengikuti BTC. Tapi kalau ini sampai break, itu akan ngebuat market Ethereum itu terlihat lebih bearish. Kalau di time frame lebih kecilnya, sebentar, ini gue ubah dulu. Kita punya short series di sini ya. Di sini di trade di 382 kalau nggak salah. Berhasil mencapai target, nge-blast up target. Dan di sini dia nggak ngebuat ekstensi, tapi ngebuat tradisional. Di trade lagi di 382 dan mentargetkan 2.627 dolar. Dan ini kalau memang berhasil, dia ngebreak daily long setupnya, dan itu akan ngebuat ETH bearish. Ya, jadi bearish selama berada di bawah 3.685 dolar. Kita lanjut ke request teman kita, Phantom. Mulai dari weekly. Kita mulai dari ini dulu deh, log chart. Dari log chart ya, kita benar-benar uptrend sekarang. Uptrend memang. Dan benar-benar deep into high. Dan ini potensi double top. Ini udah pernah gua bahas dulu di video sebelumnya ya. Atau di Discord juga sudah pernah gua bahas. Nggak ada masalah kalau dia bakal nge-retrace, full retracement dari bawah ke atas. Dan lihat itu kalau ke bawah berapa persen? Ya, 98%. Dan menurut gua kalau ini FTM nggak bagus untuk diinvest sekarang, maupun di day trading ya. Mau kalian trade di time frame mana aja itu, kalau menurut gua, kalau ini menurut gua pribadi,
kripto nggak cocok buat day trading untuk sekarang, terutama koin-koin alt ya. Kalau BTC mungkin masih bisa, tapi kalau sudah altcoin ya market cap-nya masih kecil, partisipasinya masih kecil, masih rawan dimanipulasi. Oke, ini long series yang FTM punya. Di trade di 382 berhasil mencapai target, dan sekarang lihat ini berada di profit taking level. Kalaupun dia ngebuat traditional series lagi, ini bullish above line-nya selama berada di atas 0,5. Berapa persen itu dari sekarang sampai ke bawah? 80%. Ini menurut log chart. Oke. Terlalu volatile menurut gua. Ini terlalu ngeri, kayak ngelihat bawah jurang. Kadang kita ngelihat dari linearnya ya. Nah, linearnya kita mungkin ke daily aja. Ini uptrend yang sebelumnya ya. Ini gua kasih lihat gimana analisa Fibonacci yang enak. Ya kan? Di sini uptrendnya broke, dan gue yakin banget di sini pasti ada setelah broken ini pasti ada short setup yang berhasil. Jadi dia dari 0 nih, sini di trade 0,5, ngeblast up target, ekstensinya violet ya, ekstensinya violet, tradisionalnya violet. Nah, ketika dua setup ini sudah violet ya, tadi habis ekstensi violet, short setupnya juga violet, dan ini long setupnya violet lagi. Ini nggak kelihatan mungkin kalau di daily, kalau di 4 hour kelihatan. Nah, ini ada partisipasi. Jadi ketika long setup itu violet, short setupnya pasti aktif, berhasil mencapai target. Setelah itu dia nge-break tradisional long setupnya, break 618, dan itu yang ngebuat short setup beautiful. Lihat di 0,5 di trade dan berhasil mencapai target ya. Setelah itu dia harusnya ngebuat short setup lagi yang mungkin yang tradisional violet, yang full retracement juga violet. Dan setelah itu ingat, pernah gue bahas, dia nggak ada pernah retrace. Oh, sebenarnya dia retrace nih, cuma potensi double top sih ya. Dia nggak previous high. Oh ya, dia retrace ini. Dia retrace di 0,5. Ya, retrace di 0,5 dan sekarang menuju target di 3,633 dolar. Jadi emang untuk kalau sekarang, untuk time frame daily-nya menurut gue masih bullish ya. Dan kalau kemungkinan kalau ada long setup yang bisa bawa kita ikut tren ini, itu di sini. Tradisional seriesnya lagi. Itu selama berada di atas 2.585 ya. Itu bullish. Udah bisa lihat ini sudah ada partisipasi long dari daily chartnya. Udah ada yang long di 0,5. Itu targetnya, ya itu targetnya ini 3,6 dolar. Oke, menurut gua cukup untuk analisa hari ini. Jika ada yang bingung silahkan tanyakan di Discord. Jika ada yang pengen di request lagi silahkan komen atau di chat di Discord. Jika merasa terbantu dengan video ini, silahkan share video ini kepada teman-teman lain yang mungkin tertarik dengan analisa ini. Cukup sekian, selamat pagi, terima kasih.